Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati segala kegiatan kami, pekerjaan kami dengan baik. Bahkan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali kami bersekutu bersama saudara seiman kami, baik pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah tangga mereka masing-masing. Walaupun kami terpisah dengan jarak, Tuhan tidak mengurangi rasa syukur kami kepadamu untuk kami belajar menyenangkan hati Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Jamah setiap hati kami, urapi kami semuanya Tuhan, biar apa yang kami lakukan pada malam hari ini, ibadah kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya, Roh Kudus yang akan memimpin setiap ibadah kami. Haleluya, amin. Kita akan awali dengan pujian nomor 795. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu.
Terpuji namamu, mulialah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur.
kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami muliakan. Engkau selalu memberi kekuatan yang baru. Engkau yang menyegarkan jiwa kami Yesus. Engkau yang memulihkan siap hati kami. Engkau memberi kami kemenangan dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan kami. Engkau memberkati setiap pelayanan kami. Terpujilah namamu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Biarlah pujian ini menjadikan kerinduan kita kepada Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kita rindu Tuhan terus membentuk hati kita menjadi bejana untuk kehormatan Tuhan. Dan biarlah kita terus menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Pada malam hari ini mari kita akan satukan hati kita untuk kita menaikkan doa-doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, jam-jam ibadah yang ada, untuk para pelayan Tuhan mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken penatua, pelayan pujian, pelayan musik, pembawa firman Tuhan, mereka yang melayani di multimedia, penerima tamu, bahkan untuk pendoa-pendoa syafaat yang tidak terlihat sekalipun kita doakan biar pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh tambah berkembang, tambah maju, dan terlebih memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di lingkungan tempat ini. Juga kita doakan untuk jemaat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, kiranya Tuhan memberkati, terlebih mereka boleh semakin setia mengiring akan Tuhan Yesus. Kita juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, kota kita tercinta Lamongan. Biar tangan Tuhan yang melawat bangsa dan kota kita ini Tuhan memberkati, bahkan mencurahkan belas kasihan bagi bangsa dan kota kita, memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa dari pusat sampai daerah, memberkati para tenaga medis, para medis, keamanan TNI Polri, kita doakan mereka, Tuhan memberkati dengan kesehatan, kemampuan, bahkan hikmat dari Tuhan sehingga mampu mencari jalan keluar yang terbaik bagi persoalan-persoalan yang ada di bangsa dan kota kita. Dipersilahkan Ibu Shirley memimpin kita dalam doa syafaat dan kita semua mengaminkannya. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini sampai malam hari ini. Kami ada ini semua karena anugerah Tuhan, dan biarkanlah apa yang kami lakukan pada malam hari ini Tuhan menjadi kerinduan kami semua untuk semakin dekat kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, ampuni segala kelemahan kami Tuhan, biarkanlah kami mau menjadi penyembah-penyembah yang benar
di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi kerinduan kami, biarkan Kamu semakin setia kepada Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kembali kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, mulai dengan jam-jam ibadah yang ada, Tuhan, mulai dari ibadah PA, semua Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah yang ada Tuhan, terlebih Tuhan, Bapak Gembala yang sudah setia mengembalakan kami, jemaat-Mu semua, Tuhan terus tambah-tambahkan kesehatan, Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan. Umur boleh semakin bertambah, tapi Tuhan kesehatan yang dari Tuhan juga semakin melimpah, hikmat yang dari Tuhan juga semakin melimpah. Juga untuk Ibu Gembala yang setia mendampingi Bapak Gembala, juga Tuhan terus berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, sehingga Tuhan mereka semua Tuhan mampu mengembalakan kami, domba-domba-Mu untuk menuju kepada kesempurnaan iman. Terima kasih Tuhan juga untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada, Penatua, pelayan-pelayan-Mu semua yang terlibat di dalam gereja-Mu di tempat ini. Juga Tuhan memberkati kami semua, jemaat-Mu semua tanpa terkecuali, dimanapun mereka berada juga Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Biarkanlah kami Tuhan mau semakin hari semakin setia di hadapan Tuhan, mau semakin taat kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas hidup kami, Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, Allah yang sanggup memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan gereja-Mu di tempat ini Tuhan, biarkanlah melalui gereja-Mu di tempat ini, nama-Mu Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Malam hari ini Tuhan, kami kembali berdoa untuk negeri kami, bangsa kami, kota kami Lamongan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya lawatan-Mu, belas kasih-Mu Tuhan, Tuhan curahkan kepada negeri kami, kota kami ini Tuhan, biarkanlah hujan pengampunan Tuhan terus ada dalam negeri dan kota kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin negeri kami, juga kota kami Tuhan, Tuhan terus berikan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, biarkanlah mereka mampu menangani setiap problema yang ada Tuhan, baik dari segi ekonomi, budaya, sosial, apapun, politik juga Tuhan, mereka semua bisa mengatasinya dengan baik. Terlebih Tuhan dengan adanya pandemi yang sampai saat ini juga belum selesai, Tuhan terus jamah hati mereka Tuhan, biarkanlah mereka tetap memiliki kesabaran, tetap mampu menangani semua yang ada yang terjadi dalam negeri kami dan kota kami ini Tuhan. Juga kami berdoa untuk para medis, tim medis Tuhan terus berikan kesabaran, kesehatan yang baik, hikmat dari Tuhan, sehingga mereka semua mampu menangani pandemi yang ada ini Tuhan, sehingga pandemi ini cepat selesai dari negeri kami dan kota kami, terlebih seluruh permukaan bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk tim keamanan yang ada, mulai dari Polri, TNI, semua tim keamanan yang lainnya Tuhan juga terus memberkati mereka semua Tuhan, berikan kesabaran, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan yang baik dari Tuhan, berikanlah mereka mampu menjaga negeri kami, kota kami ini Tuhan, sehingga negeri kota kami ini dipenuhi dengan damai, sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami Tuhan, dan ucapan syukur kami, biarkanlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan setiap doa-doa kami ini ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kiranya Tuhan
Urapi kami semua Tuhan, baik ada di gereja juga yang ada di rumah, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu ini menjadikan kekuatan yang baru bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur dapat kembali bersekutu pada malam hari ini semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan ini tentunya kita terus melakukan sesuatu hal ya, dalam kita bekerja berpacu dengan waktu ya, sehingga kita terus berupaya sedemikian rupa sehingga kita masing-masing dapat memenuhkan setiap kebutuhan hidup ini. Tetapi pada malam hari ini kita diingatkan kembali dalam firman Tuhan, yaitu terdapat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tentunya ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kehidupan kita. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam ayat ini dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam kehidupan ini kita diingatkan untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita membaca ayat di atasnya, di situ dikatakan bagaimana kita jangan khawatir terhadap apa yang kita makan, apa yang kita minum, terhadap tubuh apa yang kita hendak pakai. Memang hal-hal itu adalah penting dalam hidup ini. Tetapi ayat Nats pada malam hari ini mengingatkan bahwa ada yang lebih penting dari semuanya itu, yaitu tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Seringkali manusia lebih mementingkan hal-hal yang lahiriah, sehingga mereka merasa khawatir akan kehidupan ini, apa yang hendak dimakan, apa yang hendak diminum, apa yang hendak dipakai. Memang itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Dalam kita memenuhi kebutuhan hidup, tentunya kita harus berusaha, kita harus bekerja sedemikian rupa. Apalagi di saat pandemi ini, tentunya kita lebih banyak mengalami kesulitan-kesulitan. Mereka ada yang mengalami kehilangan pekerjaan atau istilah kerennya dirumahkan, atau juga ada yang mengalami pengurangan gaji dan lain sebagainya. Bagi mereka yang berusaha buka usaha sendiri juga mengalami tantangan. Bagaimana para pembeli pun atau pelanggannya semakin merosot jumlahnya. Tetapi bagi yang jualan sepeda ya saat ini sedang laris-larisnya ya, musim ngowes, musim sepedaan. Semua ada tantangannya, tetapi kita diingatkan untuk memperhatikan juga akan kehidupan kerohanian kita dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya.
roh manusia membutuhkan asupan gizi, ya, bukan hanya jasmani. Roh juga membutuhkan gizi yang baik, yaitu makanan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari dalam doa malam pada hari ini kita diingatkan supaya kita memperhatikan kehidupan kerohanian kita. Jangan sampai kita lengah disibukkan oleh kesibukan hal-hal jasmani, memikirkan sedemikian rupa bagaimana cara memenuhkan kebutuhan hidup sehingga kita melupakan Tuhan, melupakan apa yang dibutuhkan oleh roh kita, ya. Roh ini membutuhkan sebuah hubungan dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta. Itulah yang menjadi esensi kehidupan kita. Jangan sampai kita melupakannya. Di sini dikatakan, dengan kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini merupakan janji firman Tuhan. Kalau kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, Tuhan akan menambahkan dalam kehidupan kita. Yang menjadi fokus hidup kita, mari kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sebagai orang yang pandai meneliti hukum-hukum Tuhan, tetapi tidak melakukannya, seperti ahli-ahli Taurat, pandai akan hukum-hukum Tuhan, mungkin bahkan sampai fasih, hafal semua ayat-ayat firman Tuhan, hukum Taurat hafal semua, tetapi hatinya tidak tertuju kepada Tuhan, hanya kepada hal-hal yang lahiriah, tidak membangun persekutuan dengan Tuhan, tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, membangun luarnya saja. Firman Tuhan Yesus menegur seperti kuburan, ya. Kalau luarnya putih-putih baik, tetapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Kehidupan kita janganlah seperti itu, tetapi mari kita membangun hidup yang benar di hadapan Tuhan, membangun kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, tidak menjadi hanya sebagai teori, hanya sebagai pengetahuan manusiawi kita, tetapi benar-benar sebagai pedoman, sebagai jalan dalam kehidupan ini, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini sungguh benar terjadi dalam kehidupan manusia. Kita mau lihat contoh bagaimana Allah memelihara kehidupan Nabi Elia, ya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 24. Tentunya tidak akan saya bacakan semua. Di ayat yang pertama sampai yang ke-6, di situ dalam perikop Elia di tepi sungai Kerit. Pada waktu itu Tuhan tidak menurunkan hujan, ya. Di ayat yang pertama, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani,
Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Ya. Pada saat itu Allah tidak menurunkan embun atau hujan pada tahun-tahun ini, pada saat itu ya, kecuali kalau kukatakan kepadamu. Allah memerintahkan Nabi Elia berada di sungai Kerit. Tuhan memelihara sedemikian rupa ya, dengan keajaiban, mengirim burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, ya, memberikan mujizatnya. Tetapi di ayat yang ke-7 sampai 16 ya, karena sungai itu semakin lama semakin habis dan akhirnya kering ya, oleh karena kemarau yang berkepanjangan, maka Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke wilayah Sidon dan diamlah di sana, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan berdiam di sana. Di ayat yang ke-9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16 tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Tentunya kisah ini sudah sering kita baca ataupun dengar. Bagaimana Allah memelihara Elia melalui janda di Sarfat. Ya. Ketika Allah memerintahkan ini untuk pergi ke Sarfat dan menemui seorang janda, Nabi Elia ini pun taat. Ya. Dia tidak berpikir panjang. Ya. Kenapa kok dipertemukan kepada seorang janda? Kok kenapa tidak dipertemukan kepada orang lain, mungkin orang yang kaya atau orang yang lebih mampu untuk memelihara kehidupan ya. Tetapi Nabi Elia ini taat kepada Tuhan ya.
dia tidak berbantah-bantah, dia tidak mengutarakan apa yang menjadi pemikiran manusiawinya. Ketika dia taat, dia menemuinya, kemudian Tuhan bekerja. Demikian juga janda dari Sarfat ini ketika diminta untuk membuatkan roti terlebih dahulu kepada nabi ini, dia pun menurutinya. Dia tidak berpikir panjang, tetapi apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia ini dituruti, dan akhirnya pemeliharaan Allah pun terjadi. Ya. Demikian dalam kehidupan kita, mari kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin apa yang menjadi kehendak Tuhan tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran kita atau kehendak kita. Tetapi ketika kita taat, kita berserah, kita benar-benar percaya kepada Tuhan, hati kita buka untuk Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Apa yang tidak kita pikirkan, itu akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Asalkan dalam kehidupan kita ada sebuah kebenaran, dalam kehidupan kita, hati kita tertuju dan terfokus kepada Tuhan. Seperti janda di Sarfat ini mendahulukan Elia sebagai nabi Tuhan, Allah memelihara kehidupan janda ini dan keluarganya hingga masa kekeringan selesai. Demikian dalam kehidupan kita pada saat ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan, Allah yang dulu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Saat ini atau bahkan saat yang akan datang, dia pun akan sanggup akan memelihara kehidupan manusia dengan caranya yang unik dan ajaib. Ya. Jangan kita membatasi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Manusia memiliki keterbatasan dalam berpikir, dalam menalar, dalam berpendapat. Tetapi Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Allah adalah memiliki sumber segalanya, sumber hikmat, pengetahuan. Oleh sebab itu mari kita serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Kita belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Janganlah kita terlalu berpikir secara logika manusia, tetapi belajarlah kita taat, setia, belajarlah kita untuk memperjuangkan kehidupan ini, untuk membangun kehidupan kerohanian kita. Jangan sampai kita melupakan Tuhan oleh karena pergumulan-pergumulan yang ada di dunia ini. Entah pergumulan apapun itu, entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, entah itu suami atau istri, anak, ya, saudara, dan lain sebagainya. Serahkanlah ke dalam tangan Tuhan, belajarlah setia kepada Tuhan, belajarlah takut akan Tuhan, belajarlah mengutamakan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Selain kekhawatiran yang menjadi momok dalam kehidupan kita, khawatir akan kehidupan saat ini, khawatir akan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Ada peringatan dari Tuhan juga, yaitu di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang,
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cinta akan uang akan membuat manusia memburu akan uang. Dari sikap cintanya akan uang, maka manusia akan memburu uang. Namanya memburu berarti ya, terus dikejar, terus diusahakan, diupayakan dengan berbagai cara, menghalalkan segala cara, sehingga terjadi penyimpangan iman ya, yang mengakibatkan berbagai duka. Mari kita jangan menjadi bagian seperti ini, jangan mencintai uang, tetapi hendaknya kita mencintai akan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokus hidup kita jangan kepada harta di dunia. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-20. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-20. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari, mengejar dia, dan akan menerima sesuatu daripadanya. Gehazi menginginkan sesuatu dari Naaman. Gehazi berbohong demi mendapatkan harta yang fana. Kita tahu bahwa Naaman sembuh dari kustanya oleh karena Nabi Elisa. Allah menjamah Naaman melalui Nabi Elisa dengan mandi, dengan menceburkan diri, ya, mandi sehingga Naaman menjadi sembuh. Ketika Naaman hendak memberikan persembahan, Nabi Elisa menolaknya, ya. Tetapi Gehazi menginginkan persembahan itu dengan mengejar Naaman dan berbohong, ya. Akibatnya kita tahu bersama, Gehazi kena kusta dari Naaman pindah kepada Gehazi. Gehazi dihukum oleh Tuhan. Janganlah hati kita cinta akan uang, memburu akan uang, sehingga terjadi penyimpangan iman dan berbagai duka akan menimpa kehidupan orang yang cinta akan uang itu. Seperti Gehazi, dia adalah seorang abdi Allah yang mendampingi Nabi Elisa. Tentunya dia mengetahui firman Tuhan, tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi dia mengingini harta yang fana, sehingga melakukan kebohongan, melakukan ketidakjujuran, melakukan hal yang tidak benar, apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga penghukumanlah yang terjadi. Tapi kalau kita setia dan taat, maka kemurahan Tuhan akan berlaku dalam kehidupan kita. Demikian juga terhadap orang muda yang kaya dalam Matius pasal 19 ayat 20 sampai 22. Dia tidak bisa memilih harta yang dari Tuhan, harta surga, tetapi dia mempertahankan harta dunia yang fana ketimbang harta di surga.
Matius 19 ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Harta yang menumpuk banyak tidak dapat digunakan untuk berbagi dengan sesamanya, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Sehingga orang muda yang kaya ini tidak lagi mengikuti apa yang menjadi saran dari gurunya. Padahal tujuan utamanya baik, mencari hidup yang kekal. Ketika semuanya telah dilakukan, dia meminta koreksi dari gurunya apa yang masih kurang. Hal itu baik, ya. Tetapi ketika Tuhan mengoreksi kehidupannya, ada yang masih kurang, ada yang harus dikerjakan, yaitu menjual harta miliknya untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Orang muda yang kaya ini tidak sanggup. Dia lebih mempertahankan harta dunia yang fana daripada mendapatkan harta yang di surga. Oleh sebab itu mari dari kedua contoh ini, baik GHC maupun orang muda yang kaya, mereka yang hidupnya terfokus kepada harta dunia yang fana, ingin mengumpulkan harta dunia yang fana. Akhirnya mereka kedua orang ini tidak mendapatkan kehidupan yang kekal, ya. Yang GHC mendapatkan kusta, yang orang muda ini tidak dapat mengikuti Tuhan, ya. Sebab itu mari kita terus belajar untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Setiap hal yang terjadi dalam kehidupan ini, mari kita merenungkan, ambil hikmah yang ada, dan tetaplah kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Biarlah kerajaan Allah dan kebenarannya menjadi fokus hidup kita. Kita jangan melenceng ke yang lain, kekhawatiran janganlah menguasai kita, harta benda duniawi janganlah juga menjadi daya tarik kita dalam hidup ini, tetapi biarlah hanya Tuhan yang menjadi daya tarik dalam kehidupan ini, sehingga kita mampu melakukan dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kebenaran Tuhan boleh kita kerjakan, bukan sekedar menjadi pengetahuan, tetapi benar-benar menjelma dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman yang menerangi dunia ini, yang menggarami dunia ini. Biarlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini membawa kita untuk terus datang kepada Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam kehidupan ini, mendahulukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita mengorbankan kebenaran Tuhan, mengorbankan kekekalan dengan hal-hal yang fana, tetapi mari perjuangkan hidup kekekalan kita dengan melalui mengutamakan Tuhan, mengasihi Allah terlebih dahulu, kemudian baru mengasihi sesama, ya. Jangan dibalik, atau jangan hanya mengasihi sesama saja, tetapi kedua-duanya harus kita kerjakan. Mengasihi Allah terlebih dahulu, mengasihi kebenarannya, melakukan kebenarannya, melakukan kehendaknya,
kemudian karakter Kristus ada dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengasihi sesama dengan sempurna, mengasihi sesama sesuai dengan standar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat malam hari ini. Kalau Engkau sudah memimpin doa malam kami mulai awal hingga akhirnya ini, biarlah Tuhan, apa yang kami kerjakan Kau sempurnakan, sehingga menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu. Dan firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah menuntun langkah kehidupan kami, mengingatkan kami untuk kami memperjuangkan kehidupan kekal kami, untuk kami tetap terus melakukan kebenaran firman-Mu, mendahulukan dan mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami, Bapa. Hal-hal kebutuhan dunia yang fana ini memang masih kami perlukan, tetapi ada yang lebih penting dan ada yang harus kami dahulukan, yaitu kebutuhan kerohanian kami, Bapa. Biarlah Tuhan, Kau memampukan kami untuk kami menjalani kebenaran firman-Mu ini. Apapun tantangan dan rintangan, kami mampu mengutamakan Engkau dalam kehidupan ini. Kami tidak menduakan Engkau atau bahkan memberikan hati yang sedikit kepada Engkau, tetapi biarlah kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk Engkau, sehingga Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kehidupan kami dengan kelimpahan kasih-Mu, dengan kemurahan-Mu, sehingga kami dapat leluasa, semakin leluasa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja, Roh Kudus-Mu terus memberikan hikmat, marifat bagi kami semuanya untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu memerintah dalam kehidupan kami, firman-Mu berkarya dalam kehidupan kami, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini, baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah. Apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi keluh kesah kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing, karena kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami syukuri malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa malam telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam hari ini. Kita akan bertemu lagi besok Jumat malam jam 6:30 malam sampai dengan selesai. Tuhan Yesus memberkati.